Innal hamdalillah salata wa salaman daiman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibtida' kalam, mari sama-sama li kita nyo terpuja hidropo yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah niba orang yang berbahagianya mantang gebi kepada kita nyo kesempatan dan kesehatan sehingga li kita nyo dapat berkumpul di dalam masjid yang kita nyo cintai. Guna dan tujuan hanyalah untuk menunaikan sebuah kewajiban yang akan dipundakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada katanya urung agam yang Islam, yang kabalik dan yang kamakai, yaitu untuk melaksanakan sembahyang Jumat 2 rakaat dengan secara berjamaah. Kemudian selawat bermahkotakan dengan salam anak wasyid li katanya terputra pada sidra janjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga Nabi dan para sahabat Nabi yang seperjuangan dengan Rasulullah dalam neba ajaran Islam, dan kepada seluruh para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang mantau nukubah oleh Allah Subhanahu wa taala sino di dalam dunia sebagai sirajan munira bagi kita yang ban-ban. Takdim dan penghormatan kepada imam syekh masjid, panitia pembangunan masjid, tengku imam gampung, bapak kecil gampung, dan kepada seluruh aparatur desa lainnya yang mungkin sebutkan satu persatu. Dan yang teristimewa kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah nan pegah di dalam sebuah hadis, sittatu asya kunna gharibah fi sittati mawadhi. Pegah oleh Rasulullah nambah perkara yang dimana nambah perkara tersebut akan terasa aneh, han cocok dan han pantas apabila berada bak nambah tempat. Yang pertama dipegah oleh Rasulullah, al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fi. Yang pertama dipegah oleh Rasulullah, masjid akan terasa aneh, han cocok dan han pantas apabila masjid tersebut berada di tengah-tengah masyarakat yang dimana masyarakatnya haitim le beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, haitim le sembahyang di dalam masjidnya. Bahkan le takalan jamu dina tungku bibiraya di masjid, rata pelosok na masjid, hoyang tajak na masjid. Akan tetapi orang yang sembahyang di dalam masjidnya musaf yang pertama pihang penuh. Bahkan yang ladu masjid takalan si dua ada lagi orang yang sembahyang, tungku imam siro makmum siro. Sedangkan tip-tip langkah yang tabut, tip-tip langkah yang tagrak li katanya untuk tajak kuno masjid, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi pahala kepada orangnya. Tip-tip tabuh langkah yang tabut, tip-tip tabuh langkah yang tagrak, oleh Allah taala akan diberi pahala kepada orangnya. Kita bayangkan kena tu jarak dari rumah tanya kuno masjid pada 10 langkah na tagrak, pada 10 langkah na tabut, dan memandung oleh Allah Subhanahu wa taala akan tulis pahala kepada orang. Menansyid tip-tip langkah yang tabut dan tip-tip langkah yang tagrak le katanya untuk tajak masjid, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan hapus dosa bagi gurung. Dan le para malaikat tungku-tungku sekalian akan berdoa kepada urung-urung yang dimana urung tersebut di dalam perjalanan untuk gejak masjid. Lebih-lebih long katanya dino yang sedang berada di dalam masjid, dan apabila le katanya tungku tani iktikaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih pahala sama lagi dan bayang masjid. Nyamban pahala dan kelebihan yang Allah berikan terhadap masjid. Maka
Mereka sama-sama katanya saling bahu membahu, bantu membantu, tolong dan menolong dalam pembangunan masjid yang katanya cintainya. Dikarenakan tungku-tungku sekalian, apabila singa halik katanya katawa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya nyokuh yang dapat ditolong tanya. Atas nama di dalam masjid tersebut mantengna orang yang sembahyang, dan di dalam masjidnya naruh tanya dalam pembangunan masjid, bahkan nata infakkan harta katanya untuk pembangunan masjidnya, maka tabi-tabi akan mengalir pahala kepada kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua ni pegali Rasulullah, wal mushafu gharibun fi manzilati qaumin la yaqra'una fihi. Yang kedua ni pegali Rasulullah, Al-Quran akan terasa aneh, cocok dan pantas apabila Al-Quran tersebut berada di dalam rumah manusia, yang dimana manusianya hantam pernah sama sekali dibacakan Al-Quran. Bahkan lihat takalan jam menjina urung kaya adum dia tatat geblo Al-Quran. Akan tetapi sungguh sangat disayangkan leganya geblo Al-Quran kan untuk dibaca, akan tetapi sebagai hiasan dan pajangan saja. Bahkan yang ladung kadang cima Al-Quran pihanjik dibaca, yang dipegah oleh Rasulullah, Al-Quran tersebut pantas berada di dalam rumah manusia. Maka dia katanya di dalam udip tu belele tabacakan Al-Quran, betering-tering tabacakan Al-Quran, dikarenakan tip-tip sabah huruf yang tabacakan daripada ayat Al-Quran, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan membalas berkali-kali lipat. Tip-tip sabah huruf yang terbaca, oleh Allah Subhanahu wa taala akan membalas itu kepada kita. Dan hanya Al-Quran itu singa yang dapat dipukul kuburan katanya tungku-tungku sekalian. Kemudian yang kalian dipegang oleh Rasulullah, wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasiq. Yang kalian dipegang oleh Rasulullah, Al-Quran akan terasa aneh, cocok dan pantas apabila Al-Quran tersebut diapali urung-urung yang fasik. Kan hanjit apa? Akan tetapi kurang pantas dan cocok saja. Dikarenakan Al-Qurannya ialah kalam Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat dan mulia, yang dimana katanya apabila ingin tu, apabila pengen untuk tamat Al-Quran, maka katanya diwajibkan dalam keadaan bersuci, dalam keadaan guna wudu. Bahkan harum apabila tamat Al-Quran dalam keadaan najis. Yang beliau. Kemudian yang keempat dipegang oleh Rasulullah, wal mar'atu muslimatu salihah gharibatun fi yadi rajulin zalimin sayyil khuluqi. Yang kelima dipegang oleh Rasulullah, akan terasa aneh apabila uri inang yang salihah, yang rajin beribadat, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala berada di dalam sabar rumah dengan uragam, yang dimana uragam tersebut urung yang zalim terhadap Allah taala, urung yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita uragam, apabila pengen tu, apabila perle tu permoh dan nyonya betirau rino yang salihah, betirau rino yang gerakai, maka tak kalian rau jile. Pukul le kita nyoek cocok, pukul le kita nyoek pantas apabila menjadi seorang suami bagi seorang istri yang salihah.